Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman di channel Mantus Witom, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Terima kasih tentunya sudah bergabung di channel ini. Baik, kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai bangun tabung ya, dan nanti insya Allah ada bangun kerucut juga. Teman-teman, ini di sini saya gambarkan bangun tabung seperti ini. Dari bangun tabung ini sebenarnya kalau kita buat suatu jaring-jaring ya, jaring-jaring daripada tabung, atau kalau dibuka maka bisa berbentuk seperti ini. Nah, ini merupakan jaring-jaring daripada tabung. Nah, bagaimana sifat-sifat tabung itu? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, tabung itu memiliki alas dan tutup berupa lingkaran. Nah, mana itu alasnya, mana itu tutupnya? Nah, di sini di bagian bawah ini merupakan alas, itu lingkaran tentunya ya. Dan di bagian atas ini tutup, atau bisa juga kadang disebutnya atap, yang nggak masalah ya. Yang berikutnya di sini memiliki 3 bidang sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut ya. Alas tadi kalau misalnya yang di bagian jaring-jaring ini, kalau lebih jelasnya di sini alas di bagian bawah, di bagian atas itu ada tutupnya. Terus di sini selimut adalah yang bagian tengah ini ya. Nah, yang seperti persegi panjang itu. Berikutnya adalah sifat yang ketiga. Nah, untuk bangun tabung itu tidak memiliki titik sudut. Jelas ya. Jadi kalau tabung tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, itu memiliki 2 rusuk, yaitu yang melingkari alas dan atap berbentuk lingkaran. Nah, teman-teman, tadi alas sama tutupnya udah jelas ya, atau atapnya itu lingkaran. Nah, di sini misalkan saya buat suatu garis, di bawah ini lingkaran itu merupakan R atau jari-jari. Nah, ini dari alas sama tutup tadi, bagian tengah-tengahnya itu namanya tinggi. Nah, ini garis tingginya ya. Nah, sehingga dari situ maka volume daripada tabung itu bisa kita tuliskan sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya itu berbentuk lingkaran, masih ingat luas lingkaran? Ya, pi r kuadrat ya. Luasnya itu rumusnya, maka disitu tinggal V-nya itu sama dengan pi r kuadrat kali T, atau pi r kuadrat T, dituliskan seperti ini. Nah, itu adalah rumus daripada volume tabung. Berikutnya kita akan ke bangun kerucut. Nah, ini saya gambarkan kerucutnya seperti ini bentuknya. Nah, jadi kalau misalnya dari kerucut ini kita buat suatu jaring-jaring, bisa seperti ini ya, jaring-jaring kerucut itu. Nah, sudah terbentuk suatu jaring-jaring kerucut. Bagaimana sifat-sifat daripada kerucut? Nah, kita bahas di sini. Yang pertama, itu kerucut memiliki sebuah alas berbentuk lingkaran. Jelas ya di sini ya. Alasnya sama kayak bangun tabung tadi. Nah, di sini nih ya, di bawah ini, atau kalau di jaring-jaringnya saya tuliskan ini alasnya. Nah, berbentuk lingkaran. Yang kedua, selimut kerucut berupa bidang lengkung. Nah, selimutnya itu yang mana? Nah, selimutnya itu sebenarnya bagian ini teman-teman ya, kalau di kerucutnya. Nah, kalau yang di jaring-jaringnya, kalau sudah kita buka ya ini merupakan selimut daripada kerucut, bidang lengkung ini ya, jelas. Nah, yang ketiga itu memiliki satu titik puncak. Di mana itu titik puncaknya? Nah, di bagian ini nih, paling atas nih ya. Bagian atas itu merupakan titik puncak daripada kerucut. Nah, teman-teman, ini karena alasnya tadi berbentuk lingkaran, ini kalau kita buat garis ya, dari pusat lingkaran itu menyentuh ya garis lingkaran bagian ini, ketemulah di sini namanya R atau jari-jari. Nah, dari titik puncak tadi sampai titik pusat lingkaran itu kalau kita hubungkan suatu garis itu namanya tinggi daripada kerucut. Nah, makanya volume kerucut itu sebenarnya secara umum bisa kita tuliskan itu sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, kita tahu bahwasanya alasnya itu kan berbentuk lingkaran ya. Makanya di situ ya berarti tinggal sepertiga atau 1/3 luas alasnya lingkaran tadi, luasnya adalah pi r kuadrat, tinggal kita kalikan tinggi. Maka secara khusus boleh dituliskan V sama dengan 1/3 pi r kuadrat T. Nah, itu teman-teman untuk volume kerucut. Baik,
kita akan mencoba untuk ke soal latihan. Misalnya ada seperti ini. Hitunglah volume tabung dengan tinggi 10 cm dan diameter alasnya 8 cm. Nah, ini apa yang diketahui dari soal? Ternyata di situ ada tinggi tabung ya, 10 cm. Terus apa lagi? Iya, di situ diketahui adalah diameter alasnya 8 cm. Tadi yang ditanyakan apa? Oh iya, volume tabung ya. Nah, makanya kalau kita tuliskan itu diketahui T-nya, tingginya, singkatannya itu ya 10 cm, D atau diameternya itu 8 cm. Yang ditanyakan adalah V atau volume daripada tabung. Nah, kita jawab ya, secara umum rumusnya V itu sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, ini LA ini luas alas ya. Nah, luas alasnya apa? Oh iya, lingkaran. Masih ingat ya? Jadi rumusnya maka sama dengan PR kuadrat kali T atau PR kuadrat T. Nah, teman-teman, karena sini ada jari-jari, padahal yang diketahui di sini adalah diameter. Nah, sini makanya 8 ini kita bagi 2, maka ketemulah R-nya di situ 4 cm jari-jarinya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan, berarti P-nya karena jari-jarinya 4, berarti pakai 3,14 ya. 3,14 kali 4 kali 4 kali 10. Nah, ini kalau sudah kita hitung tentunya akan ketemu 502,4 cm kubik. Nah, ini kubik teman-teman karena volume. Untuk selanjutnya, hitunglah volume kerucut dengan tinggi 9 cm dan jari-jari alasnya 5 cm. Nah, di sini kita yang diketahui apa saja ini? Nah, di sini ada tinggi daripada kerucut itu 9 cm. Terus ada jari-jari alas ya, itu 5 cm. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan tentunya adalah volume kerucut ya. Maka di sini boleh dituliskan, diketahui T itu berarti tinggi ya, 9 cm tinggi kerucutnya. Terus R jari-jarinya 5 cm. Yang ditanyakan adalah V atau volume. Nah, teman-teman, kita jawab kalau rumusnya itu secara umum itu kan dari kerucutnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Berarti luas alasnya adalah karena lingkaran ya, makanya sama PR kuadrat. Nah, ini tinggal kalau dituliskan ya sepertiga PR kuadrat T. Nah, tinggal kita masukkan saja, berarti di situ 1/3 kali 3,14 kali 5 kali 5 kali 9. Nah, teman-teman, ini bisa kita sederhanakan sebenarnya antara 3 sama 9 ini ya. Nah, bisa kita sama-sama bagi dengan angka 3 tentunya. Kalau 3 dibagi 3 tentunya akan ketemu 1 ya. Nah, sedangkan 9 kalau dibagi 3 ya tentunya akan ketemu 3. Nah, tinggal kita kalikan, kalau 1/1 ya 1 berarti ya. Tinggal kita kali 3,14 kali 5 kali 5 terus dikalikan 3. Maka setelah kita hitung dengan cermat, ketemulah di situ 235,5 cm kubik. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah hitunglah volume bangun gabungan berikut ini. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya ada bangun gabungan antara bangun seperti ini ya tentunya ya. Jadi di situ kalau kalian lihat di situ ada bangun tabung sama kerucut. Ya, makanya di sini saya tuliskan kalau menghitung volume ya, volume gabungan itu sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, kita hitung terlebih dahulu yang volume tabung. Ini saya singkat tab ya, ini tabung. Berarti kan luas alas kali tinggi ya rumusnya ya. Alasnya jelas lingkaran, makanya PR kuadrat kali T atau PR kuadrat T. Nah, di sini diketahui di situ diameternya 14, berarti kita cari jari-jarinya. Ya, tinggal 14 bagi 2 ketemu 7 cm. Berarti jari-jarinya itu ya 7 cm. Berarti pakai Pi-nya 22/7. Nah, ini tinggal kita kali 7 kali 7 kali tinggi tabungnya. Nah, di situ 15 cm ya terlihat. Nah, tinggal kita hitung saja. Berarti 7-nya ini bisa kita sederhanakan dengan 7. Sederhana sama-sama dibagi 7 tentunya ya. Maka di situ ketemu nilainya adalah 1. Yang atas juga 1, maka disitu tinggal 22 kali 1 kali 7 kali 15. Kalau sudah kita itu akan ketemu 2310 cm kubik. Nah, volume tabung sudah ketemu, kita sekarang mencari volume kerucut. Nah, ini saya singkat VKER ya. Kerucut berarti sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, teman-teman, rumusnya kita tuliskan berarti sepertiga kali PR kuadrat T. Nah, sekarang tinggal kita cari dulu tinggi daripada kerucut. Nah, di sini kalau kita lihat dari alas sampai puncak kerucutnya itu kan 30
9 cm ya dari alas tabung itu. Nah, sedangkan tabungnya sendiri 15 cm. Ya berarti sebenarnya kalau mencari tinggi daripada kerucut tinggal 39 dikurang 15, maka ketemu 24 cm. Nah, tinggal kita masukkan saja, berarti 1/3 nanti dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah, kali tinggi kerucutnya 24. Nah, ini 3 sama 24 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, maka di situ 3-nya akan ketemu nilainya 1, sedangkan 24-nya akan ketemu 8. Untuk selanjutnya tinggal sekarang yang 7 ya. Yang 22/7 ini kita bagi 7 juga. Nah, maka di situ akan ketemu yang di bawah, tentunya 7 bagi 7 ya 1, yang di atas juga nilainya 1 juga. Nah, teman-teman, di situ tinggal kita kalikan saja, 1 kali 22 kali 1 kali 7 kali 2 kali 8. Tentunya kalau sudah kita hitung akan ketemu 1232 cm3. Nah, ini kalau mencari volume gabungan, ya tinggal kita jumlahkan saja. Berarti volume tabung tadi 2310 ditambah volume kerucut 1232, berarti akan ketemu 3532 cm3. Itu teman-teman ya, sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kesalahan semua keterbatasan saya mohon dimaafkan. Akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.